Nama lengkapnya Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah al-Fihri al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang disebut oleh Nabi aminu hadhil ummah. Nabi mengatakan aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umatku, kata Nabi. Orang kepercayaan aku punya umat adalah Ubaidah ibn al-Jarrah. Kenapa disebut oleh Nabi orang kepercayaan? Karena beliau orang yang jujur, amanah, cerdas, pintar, berani, dan betul-betul menguasai ilmu keislaman sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini dan satu kejadian saja ingin saya sampaikan berkenaan dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang begitu berkenaan dengan sholabatul imani, berkenaan dengan kekuatan imannya. Mari kita simak ya ikhwan. Di mana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu intalaqa yauma Badr. Dia berangkat ikut bertempur pada saat perang Badar. Yasulu baina sufufi saulata la yahabur rada fahabahul musyrikun. Jadi bagaimana dia terjang saudara barisan musuh dengan satu terjangan yang luar biasa sampai musuh ketakutan, takut bertempur berhadapan yaitu dengan Abu Ubaidah pada saat terjadi perang Badar. Sampai-sampai diceritakan waja'alu yatanahawna anhu kullama wajahu. Sampai-sampai orang kafir kalau sudah berhadapan dengan Abu Ubaidah di medan tempur, mereka lebih suka pindah yaitu ke barisan yang lain untuk menghadapi musuh yang lain, saudara. Karena Abu Ubaidah ini terkenal luar biasa, orangnya kuat, orangnya pandai menggunakan pedang, pandai bertempur, saudara, dan jarang sekali musuh mampu untuk bisa menjatuhkannya di medan tempur. Tapi ada yang menarik. Lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu fi kulli tijahin. Tapi ada seorang laki-laki yang justru mengejar Abu Ubaidah, saudara. Kalau yang lain menghindar, nggak mau ketemu Abu Ubaidah di medan tempur. Peperangan sedang berkecamuk, yang lain menghindar. Tapi ada satu lelaki, justru dia kejar Abu Ubaidah, dia terjang Abu Ubaidah, dia ikuti Abu Ubaidah kemana saja Abu Ubaidah itu bergerak, saudara. Dia nggak kasih kesempatan. Dan menariknya lagi, saudara, fakana Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu yataharraf antari, selalu menghindar. Diterjang oleh orang ini, Abu Ubaidah nggak mau ngadepin. Yang lain dihantam oleh Abu Ubaidah, tapi yang satu ini Abu Ubaidah nggak mau ngadepin, saudara. Orang ini menerjang, Abu Ubaidah menghindar. Orang ini menerjang, Abu Ubaidah hanya menangkis, saudara. Abu Ubaidah berupaya sebisa mungkin untuk menghindar daripada orang tersebut, saudara. Orang tersebut walajar rajul fil hujum, makin menggila serangan kepada Abu Ubaidah. Makin didesak Abu Ubaidah, saudara. Wa aktara Abu Ubaidah minat tanahi, Abu Ubaidah juga makin terus menghindar sebisanya. Akhirnya wasaddar rajulu ala Abi Ubaidah al-masalib. Akhirnya, saudara, Abu Ubaidah terjepit. Sudah tidak bisa menghindar lagi. Terjepit di satu posisi yang Abu Ubaidah sudah tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, tidak harus menghadapi orang ini. Pada kondisi sedemikian rupa, tetap Abu Ubaidah berupaya untuk hanya menangkis saja, tidak mau membalas. Tapi orang ini makin menggila, makin menghantam, dan akhirnya falamma daqa bi'idra'ahu daraba ra'sahu bis-sayf. Tapi ketika sudah tidak ada pilihan lagi, ketika Abu Ubaidah sudah terkuras tenaga, terkuras energi, kalau tidak Abu Ubaidah yang akan mati, saudara. Akhirnya Abu Ubaidah menghadapi orang ini, dihantamnya sekali pukul, orang tersebut akhirnya terpenggal kepalanya dan mati di hadapan Abu Ubaidah. Kenapa Abu Ubaidah meninggal? Kenapa orang ini begitu semangat untuk bunuh Abu Ubaidah? Dan kenapa Abu Ubaidah akhirnya membunuhnya pada saat-saat sudah tidak ada pilihan? Ternyata orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayah kandungnya, saudara. Jadi kita lihat Abu Ubaidah, walaupun di medan tempur, tetap dia ingin tunjukkan.
Dia tidak mau menjadi orang pertama yang membunuh ayahnya. Dia tidak mau menumpahkan darah ayahnya. Dia lebih suka orang lain kaum muslimin yang membunuh ayahnya, asal jangan dia, saudara. Walaupun di medan tempur ayahnya orang kafir, ayahnya musuh Nabi, ayahnya ikut angkat senjata untuk menghancurkan umat Islam, tetap dia berupaya tidak mau kurang ajar kepada ayahnya, tidak mau bertempur dengan ayahnya, tidak mau membunuh dengan ayahnya. Andai kata dia punya cara untuk menghindar, terus dia akan menghindar, saudara. Terakhir dia membunuh, saudara, karena sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, ini yang terjadi, saudara. Usai perang, Abu Ubaidah terlihat sedih, saudara. Kenapa? Qatala apa? Dia bunuh ayahnya sendiri, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quranul Karim memuji apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, tertera dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, yaitu berkasih sayang, bercinta-cintaan kepada dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada. Jadi Allah mengatakan kau tidak akan dapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang bercinta-cintaan, yang berkasih sayang dengan mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang tersebut adalah ayah mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimil iman. Mereka-mereka itulah yang dituliskan oleh Allah di dalam hati mereka iman yang kuat. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah kuatkan imannya dengan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum, dan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, sebagaimana mereka juga ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah yang disebut hizbullah, partainya Allah, golongan Allah, kelompok yang membela Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya hizbullah, partainya Allah, kelompok golongan yang membela Allah, mereka lah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hizbullah. Amin ya rabbal alamin. Turun ayat ini sebagai pujian tentang apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sehingga tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk merendahkan Abu Ubaidah karena membunuh ayahnya sendiri. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan tindakannya, Allah yang membenarkan perbuatannya, Allah yang membenarkan amalnya, Allah yang membenarkan apa yang sudah dilakukan terhadap ayahnya, saudara. Dan ini yang mesti jadi contoh buat kita untuk membela Allah dan Rasulnya, saudara. Kita tidak peduli, kita tidak akan memberikan cinta kita, kasih sayang kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Haram kita berikan rasa cinta kita, haram kita berikan rasa sayang kita kepada mereka-mereka yang selalu menentang Allah, menentang Rasul, melawan Allah, melawan Rasul. Haram. Nah, ini yang mesti menjadi pegangan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hizbullah, di mana termasuk orang-orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu.